Salam saudara-saudaraku, kembali lagi kita bincang-bincang bersama saya Eti Simurat dan Bapak Pendeta Krisono. Shalom. Tema kali ini yang akan kita bicarakan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus datang sebagai manusia, berproses ya dari bayi untuk melaksanakan pekerjaannya, menuntaskan karyanya, yaitu penebusan manusia. Dia sebagai tumbal ya, sebagai tumbal atau kurban manusia yang seharusnya manusia berdosa ini mati kekal, tetapi karena Yesus menggantikan kita, darahnya dicurahkan sebagai ganti nyawa kita, sehingga kita boleh diselamatkan, mempunyai hidup yang kekal. Nah sekarang bagaimana nanti kedatangannya yang kedua kali? Ya, Coba. tepat sekali Bu ya, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ya. Ada begitu banyak nubuat, ada banyak begitu penyataan ya, dan hampir semua orang tahu bahwa Yesus Kristus ini yang pernah datang waktu itu di daerah Israel akan datang kembali ke dunia ini, dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi Bu ya, saya akan mulai dengan membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu ayatnya Bu ya. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang akan terjadi nanti pada waktu kedatangan Yesus adalah pertama tuh di sorga. Di sorga akan ada suatu tanda yang diberikan, yaitu malaikat, salah satu pemimpin malaikat di sorga akan berseru, lalu sangkakala atau trompet sorga akan berbunyi. Itu menjadi tanda untuk Yesus turun. Nah, saat itulah Yesus turun. Nah, tetapi Yesus tidak langsung turun ke bumi ini, tapi dia di angkasa dulu. Tahap pertamanya di angkasa dulu. Nah, apa yang terjadi di angkasa saat Yesus ada di angkasa? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia akan memperdengarkan suaranya. Suaranya ini dahsyat sekali. Apa yang terjadi kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25, dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ini luar biasa. Bayangkan Tuhan dari angkasa, dia akan memperdengarkan suaranya, dan suara itu mencapai orang-orang yang mati dalam Kristus ya Bu ya. Jadi bukan semua orang mati mendengarnya, tapi orang-orang yang mati dalam Kristus lah, yaitu pengikut-pengikut Kristus, mereka akan mendengar suaranya. Ya, seperti dikatakan bahwa domba-dombanya Tuhan itu akan mendengar suara gembalanya ya. Waktu mereka mendengar suaranya, mereka bangkit keluar dari kubur. Jadi suara Tuhan itu membangkitkan orang-orang yang mati ini. Mereka mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, lalu mereka naik menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, itu yang dari bawah bumi. Lalu ada lagi nih Bu, yang di atas bumi ya, yang di atas bumi di dunia orang hidup. Tadi di dunia orang mati ya. Sekarang di dunia orang hidup juga mereka mendengar, orang-orang yang berjaga-jaga, mereka akan mendengar suara Tuhan ini, dan mereka akan diangkat naik ke sorga, ya, naik ke angkasa maksud saya, naik ke angkasa menyongsong Tuhan juga di angkasa.
Nah, itu yang akan terjadi pada waktu tahap pertama Yesus di atas awan itu ya. Nah, itulah ya Bu ya. Jadi kedatangannya yang kedua kali itu tidak langsung dari surga turun ke bumi, betul. tapi ada 2 tahap. Betul. Tahap pertama di angkasa dulu Ya. ya. Nah, di angkasa itu memanggil orang-orang Kepunyaannya. milik kepunyaannya Betul. ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih tertinggal di bumi. Nah, setelah dipanggil kan kita kumpul ceritanya Ya. di angkasa. Apa yang terjadi di sana? Nah, setelah berkumpul ini orang-orang yang pengikut Kristus ya di angkasa, kita semua berkumpul. Ternyata Kristus pertama-tama dia mendirikan tahta pengadilan. Nah, jadi kita itu berkumpul di sana untuk diadili ya, untuk diminta pertanggungjawaban kita. Nah, saudara-saudaraku, kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa ketika kita hidup ini ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebab ada masanya, ada saatnya, itu pada saat di angkasa inilah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ada tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab kita semua, jadi tanpa terkecuali, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Nah, di sini jadi peringatan bagi kita, Bu ya. Kita walaupun kita sudah mendapat anugerah keselamatan, kita mendapatkan hidup yang kekal, tetapi perbuatan kita nanti di sana akan dihitung. Yang baik akan ada upahnya, yang jahat pun akan ada ganjarannya. Nah, di sini kita harus berjaga-jaga tuh di sini ya. Nah, jadi Yesus memang telah diangkat di sana, dia akan menjadi hakim ya. Pertama-tama yang dihakimi umat kepunyaannya dulu ya, sebab ada tertulis juga dalam Yohanes pasal 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, yaitu Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, karena dia juga sama dengan kita ya, jadi dia mengerti akan kekurangan, kelemahan kita, dia tahu menghakimi dengan benar ya. Jadi dari anak manusia sebagai manusia dia tahu persis menghakimi juga manusia. Nah, itu Bu yang akan terjadi di angkasa nanti. Jadi di angkasa itu akan ada pengadilan tahta Kristus. Betul, ya. Pengadilan tahta Kristus ini hanya untuk umat Tuhan. Tentunya dari zaman Adam ya, sampai ke zaman kita yang menjadi pengikut Kristus di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Nah, setelah bagaimana gitu pengadilannya tuh seperti apa? Yang baik kemana? Yang kan ada ya Pak ya, walaupun udah terima Yesus, walaupun dia udah menjadi pengikut Kristus, tapi selalu aja berbuat yang jahat. Misalnya iri hati, dengki, tidak mau mengampuni, banyak hal lah ya. Selalu khawatir, bersungut-sungut, misalnya ya, tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana? Ya, disinilah mulai Tuhan itu akan menghakimi dengan adil ya. Jadi yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita ya, tentang hidup kita. Jadi akan meminta pertanggungjawaban. Dan kedua, di sana setelah dia mengadili, dia akan memisahkan, akan membuat pemisahan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, itu akan dipisahkan oleh Tuhan di sana ya. Nah, ada beberapa perumpamaan yang Tuhan katakan ya. Di sini pertama misalnya tentang hamba-hamba ya, tentang hamba-hamba, perumpamaan tentang Tuhan dan hamba-hambanya. Dikatakan demikian bahwa dalam Matius pasal 25 ayat 22 sampai 23 ada kisah demikian. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, di sini kita dapat satu kunci bagaimana kita nanti bisa masuk dalam kebahagiaan atau dipilih oleh Tuhan. Kita harus ada 2 perkara. Pertama baik dan setia. Ya.
baik dan setia ini yang menjadi penting ya. Tuhan mengingatkan kalau kita menjadi hamba yang baik, karena kita semua hamba Tuhan ya Bu ya. Jadi hamba yang baik lalu setia ya, walaupun apa yang terjadi kita tetap setia mengikuti Tuhan, tetap setia mengikuti firman-Nya, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita nanti sebagai hamba yang baik dan setia. Jangan seperti hamba yang menerima 1 talenta di dalam perumpamaan ini, dia Tuhan katakan bahwa dia jahat dan malas. Nah ini ya Bu ya. Jahat itu dalam pengertian di sini adalah dia tidak menaati firman Tuhan, dia menentang Tuhan ya dengan cara tidak menaati firman-Nya. Nah, kemudian dia malas. Nah, jadi hati-hati saudaraku sekalian buat berjaga-jaga kita semua. Malas itu nggak ada baiknya apa-apa dimanapun, apalagi dalam kerajaan sorga ya. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, nanti kemalasan kita ini akan punya masalah besar nanti di sana, ditegur oleh Tuhan ya. Iya. Ada perumpamaan yang lain lagi. Kalau yang 5 talenta gimana? Oh, yang 5 talenta sama dengan yang 2 talenta tadi kan. Jadi dia setia, dia baik dan setia sama. Jadi dia upahnya sama. Jadi tidak pengaruh mau 5 talenta, mungkin saudara punya 2 talenta, mungkin juga punya 1 talenta. Kalau saudara baik dan setia, saudara akan diterima, akan masuk dalam kebahagiaan Raja kita ya. Ada dua perumpamaan lagi Bu ya, saya singgung di sini ya, yaitu tentang perumpamaan yang bukan perumpamaan, tapi Tuhan katakan pada saat itu apa yang akan terjadi ya. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 34 dan 35 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, tadi di sini lihat ada dua gambaran. Yang pertama, ada yang lagi tidur. Itu kejadiannya malam ya. Kita tahu ya, pada waktu Yesus datang, di belahan bumi yang satu itu lagi terang, lagi siang, di belahan bumi yang lain sedang gelap atau malam ya. Nah, jadi pada waktu itu yang lagi tidur itu tiba-tiba yang satu diangkat, yang satu tertinggal, kata Tuhan ya. Ada kejadian lagi di bagian bumi yang terang, orang lagi bekerja, 2 orang perempuan sedang menghilang, dikatakan yang satu tiba-tiba diangkat, yang satu ditinggalkan. Nah, itu akan terjadi. Jadi di seluruh muka bumi pada saat itu panggilan Tuhan itu akan membuat orang-orang yang ada di muka bumi yang ada keterangkatan, mereka tiba-tiba menghilang gitu ya. Mereka terangkat naik menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, di sini ada satu pesan yang penting bagi kita adalah kita harus siap sedia dan berjaga-jaga ya. Nah, ini yang Tuhan minta, sebab kita tidak tahu kapan Dia datang ya. Saudaraku sekalian, jadi kita harus selalu siap sedia. Saudara jangan menjadi kendor, jangan menjadi lemah ya, terbawa arus dunia ini, jangan. Tapi kita harus tetap kuat. Misalkan contohnya seperti Ibu tadi katakan, mau mengampuni kesalahan orang lain ya, ini harus kita lakukan. Ini namanya berjaga-jaga, mau mengampuni berapapun besarnya kesalahan dia, tetap kita harus ampuni ya. Itu namanya berjaga-jaga ya Bu ya. Nah, ini pesan yang penting ya. Jadi yang terjadi, mereka akan ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, ada lagi Bu perumpamaan yang tentang 10 darah atau 10 gadis itu ya. Nah, satu lagi nih. Jadi 10 gadis ini dinyatakan oleh Tuhan dalam perumpamaannya, mereka tertidur, atau di gambaran lain bahwa mereka sudah meninggal gitu. Jadi kalau tadi dari dunia orang hidup, sekarang dari dunia orang mati. Digambarkan ada 10. Jadi kalau kita boleh bagi, kata Tuhan ya, 10 bagian itu sudah tertidur waktu Tuhan datang atau sudah meninggal. 2 bagian lagi dari orang Kristen itu masih hidup. Nah, dari antara yang sudah meninggal ini, ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh, begitu. Nah, jadi waktu di dalam pengadilan Tuhan kedapatanlah 5 orang ini setengahnya, 50% itu bijaksana, 50%-nya lagi kedapatan bodoh. Apa yang membuat mereka berbeda? Nah, yang pertama dikatakan bahwa 5 darah yang masuk yang dipilih oleh Tuhan tadi atau 50% orang Kristen yang sudah meninggal tadi, mereka dikatakan bijaksana. Bijaksana artinya dia tahu mempergunakan waktu, ya, tahu mempergunakan waktu yang ada. Dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Ini bijaksana. Sedangkan yang bodoh itu dia mengabaikan, dia seenak-enaknya waktu yang ada.
Jadi saya mau ingatkan di sini bahwa inilah waktu, kalau kita diberikan waktu itu adalah kesempatan untuk menjadi orang yang bijaksana. Pakailah waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian yang kedua, perbedaan mereka adalah yang bijaksana ini memiliki minyak dalam buli-bulinya, sedangkan yang bodoh itu tidak ada minyak dalam buli-bulinya. Ini bicara tentang minyak, itu bicara tentang Roh Kudus ya Bu ya. Roh Kudus ini sudah memenuhi bagian jiwanya dari orang gadis yang bijaksana ini. Jadi ada orang-orang Kristen telah dipenuhi bukan saja di dalam rohnya, tapi juga di jiwanya. Pikirannya sudah berubah sesuai dengan pikiran Kristus ya. Jiwanya tuh sudah dibaharui kasihnya ya. Kayak tadi perasaannya, dia mudah mengampuni, dia perbuatannya, perbuatannya itu sama seperti Kristus, sudah makin serupa dengan Kristus ya. Sedangkan sebagian lain lagi sama dengan dunia ini gitu, walaupun dia pengikut Kristus, serupa dengan dunia ini, kelakuan dunia bagaimana dia juga berbuat seperti itu. Nah, itu yang termasuk yang bodoh tadi ya, tidak punya minyak di dalam bagian batinnya ya itu. Nah, jadi bagaimana nih? Kan Yesus datang di angkasa itu semua kepanggil, yang udah meninggal diumpamakan dengan 10 darah, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Jadi yang 5 ini ada dalam kerajaan Tuhan, pesta ini pernikahan anak domba namanya. Ada setelah diadili itu ya. Nah, yang satu dari bumi juga ikut pesta pernikahan anak domba. Nah, yang 5 yang bodoh ini kemana? Apakah ke neraka atau kemana? Oh, ya betul. Dalam catatan dalam Alkitab itu dikatakan bahwa orang Kristen yang, kalau saya boleh pakai istilah yang sebagai itu menang, yang sebagian kalah begitu ya. Nah, yang menang tadi itu masuk dalam pesta perjamuan anak domba di batuan. Di sana di angkasa akan ada perjamuan anak domba, ada satu pesta yang meriah bersama dengan Tuhan. Nah, yang kalah itu akan ditempatkan di padang gurun, begitu Bu ya. Di padang gurun, kalau padang gurun itu pasti cerita bukan yang menyenangkan ya. Padang gurun bicara tentang penderitaan, ujian, padang gurun rohani. Jadi padang gurun di sini bukan padang gurun di bumi secara jasmani, bukan di Arab sana ya, tetapi padang gurun rohani. Jadi satu tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi yang kalah ini untuk mereka diproses lagi, didisiplin kembali, dididik kembali ya. Dan itu sesuatu yang gak enak, sesuatu yang diher mungkin gitu ya, remedial ya, begitu ya. Jadi itu diulang lagi hidupnya, jadi ditata lagi, jadi sesuatu yang gak enak, yang namanya padang gurun ya, bicara tentang seperti itu ya. Nah, jadi ada satu tempat yang bukan neraka, namanya kalau di Alkitab tuh di padang gurun. Nah, ini untuk memproses, karena setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus kan tidak binasa di neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana dengan yang belum sempurna menurut Yesus gitu ya, yang hidupnya masih duniawi, misalnya mabuk-mabukan, pesta pora, melakukan kejahatan, tapi percaya Yesus ya. Pada saat mati dia belum minta pengampunan dosa. Nah, itu ada tempatnya tersendiri, namanya padang gurun. Nah, itu di angkasa ya Pak. Nah, kalau di bumi apa yang terjadi? Ya, di angkasa terjadi seperti itu ya. Di bumi itu pertama ada kegemparan itu di antara manusia di bumi, karena tiba-tiba begitu banyak orang yang hilang ya pada saat itu. Mereka tidak tahu, dan akhirnya orang Kristen yang orang-orang yang percaya lainnya akan sadar bahwa Yesus sudah datang gitu, dan saat itu terlambat bagi yang tidak berjaga-jaga. Lalu dikatakan, digenapilah firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu Tuhan sudah datang begitu ya. Jadi pertama kan ada kegemparan yang besar ya. Kemudian saudara tahu bahwa firman Tuhan mengatakan pada waktu Yesus datang di angkasa itu, di bumi antikristus sudah mulai muncul. Nah, pada saat itu antikristus akan diberi kesempatan memang oleh Tuhan untuk menjalankan kekuasaannya selama 7 tahun. Nah, itulah awal tahun dari pemerintahan antikristus. Jadi saat itu di bumi mulailah antikristus itu berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia mulai mengatur ya bangsa-bangsa, dipimpin oleh antikristus ini. Nah, jadi
Itu akan terjadi saat itu di muka bumi ya. Kemudian Antikristus ini dia mulai menganiaya orang-orang, termasuk orang-orang pengikut Kristus akan mengalami aniaya yang ya. tertinggal. Yang tertinggal tadi kan, tadi ada yang satu diangkat, yang satu tinggal, karena itu akan dianiaya, bahkan saat itu akan sangat berat sekali sehingga hampir ya itu akan dibunuh ya, akan dibunuh. Jadi akhirnya banyak sekali orang Kristen yang tertinggal, mereka akan mengalami kematian ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang tertinggal itu, yang berani membayar nyawanya ya, tetap setia mengikuti Yesus, mereka menyesal ya, tapi mereka akan terus mengikuti Yesus, mereka berani mengorbankan nyawanya, mereka dianggap layak nantinya Bu untuk naik bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang langsung, begitu di bumi ini dibunuh, nyawanya orang ini akan langsung naik menyongsong Tuhan di angkasa, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan di sana ya, bukan kepada gurun, tapi dia langsung masuk ke tempat kebahagiaan bersama dengan itu Tuhan. Mungkin yang dikatakan bahwa barang siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangkan nyawanya akan mendapat nyawanya. Jadi nanti kalau ketinggalan di muka bumi ini ya harus membayar dengan nyawa ya. Karena kan nanti yang berkuasa di bumi ini si antikristus akan mengancam ya. Kamu mau jadi antikristus atau mati? Hanya itu pilihannya ya. Hanya dua pilihan, mati atau menjadi antikristus. Nah, saudara-saudaraku, baiklah kita mulai hari ini ya, kita selalu berjaga-jaga. Nah, apa yang terjadi dengan Israel kan, bangsa Israel juga bangsa pilihan Tuhan nih yang akan diselamatkan di akhir zaman ini ya. Nah, pada saat itu kita tahu ya, sekarang ini banyak negara-negara memusuhi Israel ya Bu ya. Memang ada beberapa negara yang berdamai dengan Israel, mengikat perjanjian damai ya. Tetapi pada masa antikristus itu nanti bangsa-bangsa yang memusuhi Israel sekarang, mereka akan berdamai, dipimpin oleh antikristus. Jadi antikristus akan membuat perjanjian damai antara bangsa-bangsa ini dengan Israel gitu pada awal pemerintahannya ini ya. Tetapi pada akhir 3,5 tahun dari sejak awal ya, setelah akhir 3,5 tahun, antikristus ini akan mengingkari perjanjian begitu. Jadi saat itu Israel sudah dalam keadaan yang sudah terjepit betul-betul ya. Jadi Israel udah nggak berdaya lagi. Antikristus itu licik ya, dia berdusta ya, dia gambaran tentang iblis, dia berdusta ya. Jadi dia berdusta, lalu dia mengingkari perjanjian itu, dan mulailah dia menganiaya orang-orang Israel. Jadi antikristus nanti akan memimpin tentara daripada bangsa-bangsa menyerbu Israel semuanya. Hari ini kalau kita lihat ya, walaupun banyak yang membenci Israel, tidak ada berani yang menyerbu Israel. Nggak ada satu negara yang berani menyerbu Israel. Tetapi nanti pada zaman antikristus, dia akan memimpin seluruh bangsa-bangsa di dunia ini akan menyerbu Israel. Dia akan menyerbu, datang memerangi Yerusalem di sana ya, ke kota kudus itu dikatakannya. Dan terjadilah saudara, pada waktu mereka menyerbu ke Israel di sana, mereka akan menganiaya orang-orang Israel demikian rupa, begitu hebatnya aniaya yang terjadi. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang seganas atau sehebat itu aniayanya, begitu keji sekali ya. Salah satunya nanti akan terjadi bahwa ibu-ibu yang sedang mengandung itu akan dibelah perutnya ya. Itu sangat mengerikan sekali ya. Jadi aniaya yang sangat keji sekali. Itu yang akan terjadi dengan Israel pada setelah antikristus jadi disitulah terjadi pertobatan besar-besaran ya. Bagi orang Israel ini baru sadar bahwa ternyata Yesus Kristus atau Mesias yang dia tunggu-tunggu itu memang Yesus ya. Betul. Jadi mereka bertobat di situ ya. Ya, ada pertobatan dari Israel setelah 3,5 tahun. Nah, bagaimana nih orang-orang yang bertobat ini? Pasti dia juga mati ya. Ya, dari antara orang Israel yang mati juga mereka dianggap layak untuk naik ya, langsung naik. Jadi mereka yang mengalami aniaya antikristus, yang mereka mati dari orang-orang Israel yang mati karena mengikut Tuhan ya,
mereka akan naik langsung menyongsong Tuhan juga di angkasa, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena mereka, dikata oleh firman Tuhan, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut ya. Tuhan berjanji bahwa kepada orang-orang sedemikian Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Nah, itu mereka akan langsung naik menjadi raja di sana ya, bersama dengan Tuhan. Nah, nantinya setelah pada akhir pemerintahan Antikristus ini ya Bu ya, akhir 7 tahun. Akhir 7 tahun, betul. Jadi dia akan dikasih kesempatan hanya 7 tahun. Pada akhir 7 tahun ini dikatakan bahwa Kristus akan turun memerangi Antikristus ini dengan pasukannya yang besar itu ya, dikatakan pasukannya seperti pasir di tepi laut itu ya. Turun dari angkasa. Turun dari angkasa. Yesus tidak sendirian turun dari angkasa. Yesus akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya tadi. Jadi mereka sudah kumpul tadi yang itu pesta perjamuan. Mereka dijadikan satu pasukan bersama dengan Tuhan ya, dengan malaikat-malaikat kudusnya. Mereka akan turun memerangi Antikristus ya. Nah, pada waktu itulah dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan membinasakan semua para pengikut atau tentara Antikristus itu, semuanya akan dibinasakan oleh firman yang keluar dari mulutnya itu. Ya. Jadi kejadiannya begini saat itu, jadi catat dalam Alkitab bahwa mereka pada saat mereka berdiri itu lidahnya akan membusuk. Pada saat mereka berdiri matanya akan busuk Bu. Jadi dia akan mengalami pembusukan pada saat dia masih hidup. Itu akan terjadi, akhirnya mereka mati semua dan Antikristus bersama dengan nabi palsunya akan ditangkap, lalu hidup-hidup akan dilemparkan ke lautan api yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi penghuni pertama lautan api yaitu neraka kekal itu akan dihuni pertama-tama oleh Antikristus dan nabi palsunya itu akan masuk sana, dikatakan dilempar hidup-hidup ke sana ya. Begitu, itu akhir pemerintahan Antikristus ya. Nah, setelah itulah Ibu ya, baru Yesus mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Dia mendirikan kerajaannya dan dia akan memerintah di bumi ini, di seluruh muka bumi ini selama 1000 tahun. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita masih punya kesempatan selama kita hidup. Kalau kita berdosa, kita masih bisa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus ya. Di zaman ini, karena zaman ini adalah zaman kasih karunia. Berapapun dosa-dosa kita, seberapa banyak pun dosa-dosa kita, kalau kita bertobat mengaku ya kepada Tuhan Yesus akan mengampuninya, karena darahnya sudah ditumpahkan bagi kita semua ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berdusta ya. Nah, jangan sampai kita selama hidup di muka bumi ini kita serupa dengan dunia ini. Marilah kita berubah seperti tadi nasihat Tuhan ya. Kita hendaklah setia dan baik dan siap sedia dan berjaga-jaga. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang kerajaan 1000 tahun ya di muka bumi ini. Terima kasih saudara-saudaraku dan teman-temanku. Semoga menjadi berkat dan motivasi bagi kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.